akibat hujan deras sejak siang tadi menyebabkan banjir di sebagian wilayah Jakarta. Setiap tahun jumlah penduduk di Jakarta bertambah. Lalu lintas macet sudah berpuluh-puluh tahun menjadi masalah yang dihadapi pengguna jalan di Jakarta. Masih banyaknya pemukiman kumuh dan masih tingginya angka kemiskinan. Tipikal kota besar Pak Muzani, isunya adalah pekerjaan, stres karena mobilitas yang tidak produktif, ya, rumah dan tempat kerja mungkin terlalu berjauhan, polusi. Persoalan kita selama ini adalah persoalan adab. Sistem yang tidak beradab akan membuat warganya tidak beradab. Seperti kata pepatah, ikan busuk dari kepala. Kalau kepalanya tidak beradab, rakyatnya akan diperlakukan tidak beradab. Jakarta bukan ibarat sebuah cerita baru. Maka ini bukanlah ganti buku, tetapi melainkan membuka bab baru untuk kita isi bersama. Wow. Baik, izin sekali lagi sambutlah dengan sangat meriah dan juga tepuk tangan yang istimewa Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Kun Wardana. Silakan, moderator kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semuanya, masih semangat ya? Semangat? Agak lemes kayaknya. Tapi mesti semangat karena sesi yang ini penting banget. Apalagi buat kita-kita nih, saya, Bapak Ibu warga Jakarta. Saya mau tanya dulu, mau absen di sini. Siapa yang KTP-nya Jakarta? Saya juga. Wey, banyak ya, ada 10.000 nih pemilihnya nih ya di sini ya. Gak nyampe kapasitasnya. Tapi yang pasti, karena ini udah tanggal 8, tanggal 27 kita akan nyoblos. Siapa ya pemimpin Jakarta selanjutnya 5 tahun ke depan. Jadi penting banget kita paham apa visi misinya, apa yang akan dibawa untuk Jakarta selama 5 tahun ke depan. Jadi langsung aja saya sapa karena di Jakarta mesti agak-agak Betawi ya. Abang-abang saya pada sore ini ada Bang Kun dan juga Bang Emil. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Capek ini kayaknya nih. Iya, ini dari belusukan ganti baju dari kaos jadi batik. Setelah ini dari batik jadi kemeja, terus Mantap. jadi kaos lagi. Jadi mobil Jadi saya isi mobil baju udah semua kayak, ya, Bang Emil ya? Udah kayak truk jualan baju. Ngalahin Tanah Saking Abang. padatnya ya. Bang Kun? Sama, kebetulan tadi belusukannya dekat rumah saya, jadi saya ganti bajunya. Enak dong, iya. deket. Cuma beda RW aja. Oke, nah sebagai informasi kita juga mengundang Mas Pramono Anung, tapi beliau tidak bisa hadir pada sore ini karena acaranya lagi penting banget, yaitu anniversary ke-33 dengan istri. Nah itu bapak-bapak ya, nggak boleh lewat ya, nggak boleh lupa ya. Jadi penting banget, mohon maaf nih nggak bisa kesini. Tapi semoga cukup terwakilkan, nanti next session semoga bisa ada lagi bertiga. Tapi nah ini dia, sebelum 27 gimana nih? Mau kita lihat dulu visi misi para cagup dan juga cawagup Jakarta. Supaya singkat saya kasih waktu aja 5 menit kali ya. Habis itu kita, habis itu kita ngobrol-ngobrol aja ya. Oke, kita mulai dari cagup Jakarta 01, Bang Emil. Ya, izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Karena tadi yang jawabnya agak pelan, saya kasih pantun dulu ya, kurang lebih gitu ya. Malam-malam mencuci beras. Cakep. Di Kuitang jualan talas. Cakep. Yang tadi jawab salam dengan keras, saya doakan hutangnya lunas. Amin yang paling kencang. Iya, ini hutang ke banknya banyak nih para konglomerat. Ya, perkenalkan nama saya Ridwan Kamil, saya anak Indonesia yang mencintai negeri ini melalui eksistensi keilmuan, pengalaman. Ternyata garis tangannya sudah seperti ini,
ingin mencintai, ingin mengurusi, ingin menyayangi yang namanya penduduk warga masyarakat Kota Jakarta. Izinkan saya menyampaikan sedikit perkenalan ya. Saya ini 7 tahun tinggal di luar negeri ya, karena sekolah dan bekerja di Hong Kong dan di Amerika. Kerjanya mendesain kota Pak, ya. Jadi mendesain kotanya di Tiongkok paling banyak, di Timur Tengah juga banyak. Sehingga waktu di Tiongkok saya punya pantun juga tuh ya di sana. Mau denger nggak? Membeli ramen di Lewiliang. Ni menhen piauliang. Nah. Yang artinya? Pokoknya cantik-cantik. Nah kemudian saya disuruh pulang oleh ibu saya, ya berhentilah saya Pak sebagai diaspora. Kemudian saya ditugaskan sebagai tim ahli Gubernur Jakarta. Ini banyak yang nggak tahu. Saya 7 tahun Pak kerja untuk Pak Sutioso dan Pak Fauzi Bowo. Berhenti jadi tim ahli gubernur karena nyalon wali kota Bandung. Setelah itu 10 tahun menjadi wali kota, ngurusi rakyat, ngurusi masyarakat, jadi gubernur Jawa Barat yang penduduknya paling besar, ada 50 juta, saat COVID pula ujian kepemimpinan yang luar biasa. Kemudian sudah setahun diminta Pak Jokowi menjadi kurator IKN. Jadi saya paham dampak jika ibu kota ini sudah full pindah ke IKN Pak, Jakarta itu akan kehilangan 30 triliun setiap tahun. Oke, itu konsekuensinya. Nah sehingga saya ke sini itu, tolong tampilkan ya, yang harus dilakukan seorang pemimpin adalah mendengarkan rakyat. Itulah kenapa dalam proses demokrasi kita Pak, belusukan itu penting ya Pak Kun ya. Belusukan itu kita mendengarkan dan beda-beda Pak ya. Kalau di level menengah bawah, keinginannya itu adalah negara hadir, mensupport. Tanpa negara hadir, kemiskinan struktural tidak akan terselesaikan. Betul? Ya. Kalau di menengah atas, keinginannya adalah dimudahkan urusan, tidak minta macam-macam. Polusi beresin, kemacetan yang bikin triliunan itu tolong dibereskan, banjir yang bikin ekonomi mandek, kira-kira begitu. Ya. Nah sehingga kami dalam konsepnya ada dua, yaitu ekonomi kerakyatan dan ekonomi tentunya yang sifatnya global. Nah, kalau Jakarta berhasil Pak, kita OTW menuju negara terbesar ekonominya nomor 4 di dunia. Ya. Syaratnya 3, demokrasinya harus damai, makanya jangan berantem ya, mau pilih nomor 1, 2, 3 nggak ada masalah. Tapi kalau milih nomor 1, alhamdulillah, kira-kira begitu. Karena juga kampanye. Yang kedua, SDM-nya nggak boleh stunting, makanya program makanan bergizi itu penting, walaupun rambut Ayu Ting Ting tidak keriting, memberantas stunting itu penting, oke? Ya. Yang ketiga, ekonominya harus berkelanjutan. Ekonomi Jakarta, ekonomi Papua, ekonomi Ambon harus setara, itu syaratnya. Maka jadi pemimpin, kata ibu saya, syarat nomor 1 pemimpin adalah harus adil, betul? Adil itu tidak sama rata, ya. Adil itu semua difasilitasi, ya, sesuai proporsinya. Yang kecil kita besarkan, yang besar kita luaskan. Apa bedanya, saya tinggal di Amerika dulu, apa bedanya ekonomi kapitalis dan ekonomi Pancasila? Kita harus bersyukur Pak. Di Amerika hanya ada satu kata, ekonomi kapitalis itu artinya hanya kompetisi Pak. Yang menang-menang, yang kalah-kalah, nggak ada in between. Tapi kalau ekonomi Pancasila yang dianut Indonesia, itu ada 2 kata, competition dan cooperation. Sila kelima, yang besar silahkan makin besar, tapi yang di bawah, nah negara harus hadir. Ya. Oleh karena itu, tampilkan hasil curhatan warga itu, ternyata subsidi menjadi penting. Ya. Oleh karena itu, kami pasangan nomor 1 ini full akan mensubsidi golongan yang paling bawah. Makanya tahun depan, sekolah tidak hanya gratis di negeri, tapi gratis juga di swasta, ya. Sehingga golongan menengah bawah yang nggak bisa masuk negeri, tapi susah juga sekolah mahal di swasta, itu swastanya akan disubsidi oleh negara, kira-kira begitu.
Pak saya pengen usaha tapi nggak punya motor sebagai agunan, ya. Ini curhatan di bawah ya. Maka kita ada program misalkan kredit tanpa bunga berbunga tanpa agunan, namanya kredit kelompok, ya. Daftarnya minimal berlima. Kalau satu masalah 4 musyawarah, tuh sila kelima, ya. Sehingga bisa ngewarung, bisa ngebaso, toko dan sebagainya, ya. Kemudian di bawah itu sembako selalu menjadi perhatian ibu-ibu. Saya sebagai Gubernur Jawa Barat, Pak, terbiasa di demo buruh, terbiasa di demo oleh mahasiswa, tapi kalau di demo oleh ibu-ibu, itu dunia sedang di akhir zaman, kira-kira begitu. Jadi nggak boleh ada ibu-ibu sampai demo. Oleh karena itu, suplai pangan kita, ya, itu harus kita dorong juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 8% dari Pak Prabowo. Gimana caranya? Satu, kalau harga pangan mahal, anggaran Pemprov Jakarta kita kasih ratus miliar untuk mengintervensi harga. Dua, pemerintah Jakarta harus lebih pintar karena kami nggak produksi makanan, Pak, kami konsumen. Maka kita akan kontrak bawang dengan Brebes, kita akan kontrak sapi dengan NTB, kita akan kontrak sesuatu dengan Papua, kita akan kontrak beras dengan Sumedang. Sehingga kalau ada fluktuasi inflasi, saya kembali ke harga awal hasil kontrak. Tuh. Ketiga, tiap bulan kita bikin pasar murah, ya, untuk ibu-ibu tadi tenang. Nah inilah peran negara di dalam level mikro. Berikutnya, saya ingin mendesentralisasi kebijakan, Pak. Ada 2.700 RW akan diberi anggaran 1 miliar per RW. Supaya mereka beresin kekumuhan sendiri, beresin kekotoran sendiri, ngasih modal warganya sendiri silahkan, ngasih apapun kebudayaan sosial silahkan. Tidak mungkin Jakarta beres oleh balai kota, Pak. Maka negara harus memberi kepercayaan kepada RW-RW untuk mendesain sendiri masa depannya lah, kira-kira begitu. Ya. Nah, berikut, ini udah tadi terus agak cepat. Nah, Gen Z, Pak, Gen Z ini anak cucu Bapak nih, ya. 3 juta lapangan pekerjaan digital tersedia di 2030. Jadi kalau anak Gen Z tidak paham digital, mereka nanti nggak bisa masuk ke pasaran kerja. 350.000 pengangguran di Jakarta. Kita komit pasangan nomor 1 akan menghadirkan 1 juta lapangan pekerjaan. Syaratnya adalah mau hijrah ke digital untuk segala urusan, penjualan, pendidikan, hubungan kerja dan lain sebagainya. Pasangan nomor 1 siap bikin namanya Jakarta Digital Academy, melatih 100.000 anak-anak Jakarta supaya tadi siap menjadi ekonomi digital, kemudian co-workingnya digratiskan, kan suka kerjanya itu work from anywhere, Pak, tidak di kantor lagi 9 to 5 korporasi. Nah nanti kita gratiskan co-workingnya, mungkin dengan kopi-kopinya silahkan ya. Sehingga mereka fokus pada yang namanya bekerja work from anywhere. Kalau mereka Gen Z kena PHK, kita ada 3 bulan allowance, Pak, seperti di luar negeri supaya mereka disupport negara sebelum mereka mendaftar kerja. Nah, total kita siap 1 juta lapangan pekerjaan, 600.000 kerja kantoran, 300.000 kerja UMKM, dan 100.000 kerja padat karya. Ya, mudah-mudahan. Dan terakhir adalah what is global ya, karena kita kan pede. Global itu Pak, artinya pergaulan kita harus internasional Pak. Kantor-kantor perusahaan internasional ngantornya harusnya di sini, jangan di Singapura. Pameran mobil jangan lagi nasional, tapi pameran ASEAN. Ya, kemudian food technology pameran jangan hanya kelas Indonesia, tapi Asia. Nah itu syaratnya kan ya gedung pamerannya, maisnya, transportasinya kita upgrade dalam 5 tahun kan. Kita bikin di Jakarta Utara 200 hektar reklamasi, bikin gedung pertunjukan sehingga Taylor Swift yang tadinya enggan ke Indonesia itu bisa mau ke Indonesia karena fasilitasnya dianggap sudah goes internasional. Pak, Singapura hanya dengan modal 100 miliar, dia dapat duit 4 triliun oleh 3 hari konser. Itulah kenapa salah satu konsep ekonomi kami adalah Jakarta Kota Ekonomi Kreatif, Jakarta Kota Festival Pak. Ya. Satu festival aja triliun, apalagi dikali 100, itu bisa menghasilkan 140.000 lapangan pekerjaan, bisa mendapatkan 200 triliun perputaran ekonomi. Sekarang enggak ada, dikit, tapi nanti dengan 5 tahun, dengan perbaikan-perbaikan, insya Allah kita akan lakukan. Dan terakhir, orang Jakarta Pak, tiap weekend itu kabur dari Jakarta 2 juta orang, kalau buang duit 1 juta itu udah 2 triliun, kali setahun 100 sampai 150 triliun uang bapak-bapak nih,
dibuang ke Bali, ke Bandung, ke Puncak kan begitu ya. Karena di Jakarta weekend gak banyak pilihan. Maksimal kelasnya itu Ancol coba kan. Ya. Nah kalau mau go global nggak bisa. Harus mau bersaing seperti Singapura, Dubai, maka di Jakarta Utara usul pasangan kami menjadikan kawasan Pulau Seribu sebagai kawasan ekonomi khusus. Ya. Ada yang ala-ala Maldives, ada yang ala-ala nanti special economic zone-nya untuk pariwisata, ya, yang kelas global Pak. Ala kelas Disneyland, kelasnya Universal Studio, kelasnya Global Village, itu. Nah itulah kira-kira pasangan Ridho itu begitu ya. Ekonomi Pancasila yang besar kita besarkan global, yang kecil kita lindungi dengan satu prinsip bahwa pemimpin harus adil. Ya. Saya 10 tahun sudah membuktikan, saya pemimpin semua golongan, saya pemimpin semua agama, saya pemimpin yang selalu mendengarkan curhatan warga. 50% Jakarta di masa depan adalah ide pemimpin, 50% ide Jakarta di masa depan adalah ide Bapak Ibu semua. Nanti kita gabung, itulah menjadi cetak biru The New Jakarta, makanya judulnya Jakarta Baru, Jakarta Maju. Ya. Membeli kado isi sepatu, saya ulangi, beli kado isi sepatu, Cakep. ke pasar baru membeli baju. Cakep. Pasangan Ridho nomor urut 1, paling siap membawa Jakarta Baru semakin maju. Ya, terima kasih. Oke, luar biasa itu dia. Ridwan Kamil, calon gubernur Jakarta nomor urut 1. Nah tentunya kesempatan yang sama juga akan kita berikan kepada Bang Kun. Di sini sudah siap Bang? Siap. Ini dia kita sambut Kun Wardana, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2. Terima kasih, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 salam Pancasila. Ya. Kita ingin menyampaikan visi dan misi dan nanti penguatannya mendekati tema daripada sesi ini ya, membangun Future 5.0 untuk Indonesia. Baik, lanjut. Ya, ini adalah visi kami. Dan tentunya dengan pusat perekonomian nasional dan juga menjadi hub global, ya tentunya harus didukung dengan berbagai komponen. Apalagi saat ini kita di dalam era digital, maka dari itu kita harus bisa mengantisipasi semua hal yang membentuk suatu ekosistem secara utuh. Lanjut. Kita ingin menyeimbangkan antara modernisasi yang tidak bisa dibendung lagi dan bagaimana mempertahankan tradisi, budaya, dan kearifan lokal. Untuk itu kita mengedepankan adab. Ya. Karena adab di sini sangat penting dan untuk bisa membentuk adab perlu ada keadilan. Ya. Justru itu lanjut. Kita ingin adanya kesetaraan. The Future 5.0 tidak bisa dijalankan kalau masih ada digital divide, kesenjangan digital. Kesenjangan digital membuat kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Orang yang memiliki informasi, orang yang kaya akan kuota, akan berbeda peluangnya dengan orang yang fakir kuota. Untuk itu kita ingin kesetaraan buat warga Jakarta. Kita, ya silakan mau tepuk tangan. Ya. Kita ingin semua warga, dan ini juga amanah undang-undang, bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berkomunikasi dan memiliki hak untuk mendapatkan informasi. Untuk itu kita akan memberikan internet gratis sebesar 100 Mbps ke semua rumah di Jakarta. Pertanyaannya, apakah ini mungkin? Ya, saya sudah berhubungan dan menemui APJI, Asosiasi Pengusaha Jaringan Internet Indonesia. Saya sudah menghubungi Aptiknas, Asosiasi Pengusaha TIK Nasional.
saya juga menghubungi berbagai komponen swasta dan lain-lain, ternyata ini sangat memungkinkan. Ya. Dan kita akan kolaborasi dengan semua komponen, kita sudah hitung ya, berapa anggarannya dan ternyata semua saling menguntungkan. Dan yang paling diuntungkan adalah warga Jakarta yang nanti kita dorong produktivitasnya untuk pertumbuhan ekonomi. Nah tentunya internet ini harus dipagari. Ya. Yang pertama dipagari penggunaannya. Jangan sampai budaya kita yang sudah baik ini tergerus oleh budaya global. Untuk itu kita ada tim pembina adab yang mendampingi warga untuk bisa memilih konten yang positif, untuk bisa juga tidak kecanduan terlampau besar ke gadget yang ada dan lain sebagainya. Jadi adab ini sangat penting. Di sosmed kita juga akan ajarkan tidak ada ujaran kebencian, tidak ada lagi tidak menghormati orang karena perbedaan. Ya, kita harus saling menghormati walaupun kita berbeda. Nah, ini adalah hal-hal yang kita akan berikan. Ya, tentunya infrastruktur digital ini akan mendukung program Future 5.0. Next. Ya, jadi mereka bisa, warga Jakarta bisa berusaha dengan dukungan UMKM digital, kemudian mereka bisa bekerja ya, dengan peluang kerja dalam negeri dan luar negeri. Mereka juga bisa sekolah, the future schools ya, bisa dilakukan di rumah. Kemudian mereka juga bisa curhat ya, karena kesehatan mental ini penting dan jumlahnya meningkat. Kita akan berikan psikiater yang terlatih untuk bisa memberikan yang terbaik untuk warga Jakarta. Kemudian untuk kesehatan mulai dari preventif, kuratif dan juga rehabilitasi bila terjadi stroke dan lain-lain, mereka bisa konsultasi cukup dari rumah dan juga hiburan ya, berwisata dan lain-lain. 100 Mbps cukup untuk bisa menampilkan multimedia. Dan bukan hanya di rumah, kita melanjutkan program Jak Wifi yang sudah ada di RPTRA, di RTH, fasilitas umum, kita akan lanjutkan dan kita akan tingkatkan kehandalannya dan kecepatannya. Jadi bukan hanya di rumah tetapi juga di berbagai tempat ya, termasuk juga tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh warga. Berikut. Di sini kita ingin membangun smart city yang baik. Kalau kita melihat ada 5 kategori laporan ya mengenai jalan, pohon, parkir liar, sampah, ini yang dikeluhkan oleh warga. Nanti kita akan membangun super apps yang bisa para warga untuk melihatnya, memonitor dan mengevaluasi. Berikut lagi. Ya, ini adalah 4 hal ya, dan kita menginginkan semua ini bisa dilakukan oleh anak bangsa. Ya, tentunya ini butuh proses, tetapi jalan ke sana kita akan lakukan untuk keamanan data kita, untuk kedaulatan bangsa, untuk kedaulatan kita sebagai warga Jakarta. Jadi di sini ada perangkat, jaringan, platform dan aplikasi. Dan ternyata setelah kita melakukan konsultasi dengan berbagai organisasi, banyak anak bangsa sudah memiliki aplikasi-aplikasi yang luar biasa. Tetapi permasalahannya adalah infrastruktur digital. Untuk itu kita akan gelar ini, tujuannya adalah untuk memboosting ekonomi, khususnya ekonomi Jakarta, dan membuat Jakarta menjadi pusat bisnis dan pusat inovasi secara regional dan secara global. Baik. Dan juga di sini kita mengharapkan talenta-talenta digital. Kita harus punya riset dan development yang kuat. Lead bank kita harus kita perkuat sehingga kita bisa menjadi pusat teknologi. Ya, Jakarta menjadi pusat teknologi, bukan lagi kita bulan-bulanan dari barang atau perangkat dari luar, tetapi kita bisa memiliki atau membuat sendiri. Ya, kita bisa berdikari, berdiri di kaki sendiri. Ini untuk keamanan kita, ya, kedaulatan kita. Baik, berikutnya. Ini adalah timeline yang ada. Jadi kita sudah punya timeline pengembangan apa saja. Nanti kita akan menggunakan Jaki, ya, Jakarta Kini, dan kita akan jadikan Jaki ini sebagai super apps dan super portals. Ya. Dan di sana
Selain e-government, kita akan bangun berbagai aplikasi yang menyentuh para warga, termasuk di sana aplikasi transportasi, kesehatan, pendidikan ya, bahkan nanti future schools bisa kita akses cukup dari rumah ya. Nah, next. Ini adalah cara kita untuk bisa memperkuat kepercayaan publik kepada pemerintah. Jadi ini adalah komitmen kami. Kita ingin semua transparan. Kita ingin partisipasi publik. Bagaimana caranya adalah dengan membangun infrastruktur blockchain. Kebetulan bidang saya blockchain, bidang saya AI. Jadi di dalam blockchain ini kita akan pagari ya, agar tidak lagi ada penyimpangan, tidak ada lagi oknum-oknum, tidak ada lagi orang dalam. Karena begitu kita belusukan, banyak masyarakat resah, kok KJP-nya saya tidak dapat, kok KLJ-nya saya tidak dapat. Dengan sistem ini semuanya transparan, mulai dari penerimaan pajak sampai penggunaannya. Ya. Ya. Penggunaannya apakah ke pengembangan infrastruktur, penggunaannya apakah pembangunan ekonomi atau ke dana bantuan sosial. Untuk itu kita akan masukkan ini semua. Pengelolaan bantuan masyarakat akan menggunakan blockchain. Kemudian juga pengelolaan keuangan dan transparansi anggaran, manajemen rantai pasokan ya. Jadi semua barang-barang yang bisa hadir di rumah kita itu kita bisa tahu sumbernya ya. Dan kita bisa tahu harganya ya, secara real time ya. Jadi tidak ada lagi dusta di antara kita, semua transparan ya. Kemudian juga mengenai pelayanan publik dan pemberian izin dan juga sistem pengadaan barang dan jasa ya, sampai ke sertifikasi dan manajemen aset tanah ya. Baik, lanjut. Ini adalah warung independen di mana kita ingin mendorong UMKM, Digital UMKM Accelerator. Termasuk kita ingin mendukung para perempuan, ya, ibu-ibu di rumah kita ingin produktif, kita ingin bangun Women Leadership Accelerator. Dari mana? Dari warung independen di setiap RW. Mereka nanti bisa berhubungan satu sama lain, kita punya tim pembina ekonomi yang akan mendampingi dari awal sampai akhir. Bagaimana para startup bisa perizinannya bisa diselesaikan dengan cepat, bagaimana permodalannya, bagaimana bisa mendukung entrepreneurship, bagaimana juga bisa mendukung akses pasar untuk mereka. Ini ada di warung independen. Ya. Di warung independen ini juga ada interaksi sosial satu sama lain, sehingga mereka merasakan adanya budaya gotong royong satu sama lain. Berikutnya, ini kita mengharapkan ini akan menjadi digital creative hub, ya, karena ini nanti bentuknya banyak ya, sehingga kita sebagai pemimpin akan menjahit semuanya menjadi satu kesatuan, membangun Jakarta menjadi kota peradaban. Berikutnya, ya, ini adalah belusukan independen ya. Jadi nanti tatap muka dengan gubernur dan wakil gubernur bukan hanya di balai kota. Kalau di balai kota jumlahnya sedikit, kita akan lakukan belusukan independen secara online, ya, tatap muka secara online. Kita jadwalkan setiap RW, bahkan dari rumah mereka bisa langsung tatap muka dengan kami. Partisipasi publik bukan hanya untuk bisa memberikan keluhannya, tetapi partisipasi publik untuk kebijakan Pemprov DKI Jakarta. Ya. Berikutnya, Akademi Independen. Saya sudah ketemu dengan himpunan pelatihan dan kursus Indonesia, jumlahnya 17.000. Mereka mau membantu, modul-modulnya banyak. Kita ingin semua para pencari kerja, orang-orang yang ter-PHK, kita ingin bangun ekosistem agar mereka bisa bekerja di pasar kerja yang berubah secara cepat karena percepatan teknologi. Kita ingin bangun ini, kita akan update kurikulum-kurikulum pendidikan yang ada agar sesuai dengan kualifikasi pasar kerja yang ada. Berikutnya terakhir ya, berita independen ini kita akan perkuat ya jurnalis-jurnalis warga ya. Jadi mereka nanti bisa menyampaikan semua potensi yang ada di RW setempat, di RT setempat, permasalahan di RW setempat. Kita mau masukkan ke dalam big data. Nah, dari big data ini kita akan analisa
menggunakan AI, sehingga pola dari kami bukan lagi pasif, ya bukan lagi reaktif, tetapi proaktif. Kita akan masuk ke semua wilayah karena kita sudah profiling semua di dalam big data, sehingga kita akan berikan solusi ke masing-masing tempat. Ini adalah salah satu berita independen. Ini bisa diakses, ya. Nanti aksesnya ini adalah konten-konten yang diberikan oleh para jurnalis warga. Untuk itu interaksi kita dengan warga ini semakin intens, ya, karena kami adalah petugas rakyat. Untuk itu kita ingin rakyat juga bisa memberikan masukan untuk arah yang baik bagi warga, bagi Jakarta, untuk kita bisa maju berkompetisi dengan kota-kota global lainnya. Demikian dari kami, terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kun Wardana, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2. Tadi kan sudah menjabarkan visi misi ya. Nah tentu kalau kita bicara soal Jakarta, saya sebagai warganya nih, lahir dan besar di sini, tentu banyak sekali masalahnya. Coba Bapak Ibu di sini, sebutin satu aja, apa sih masalah Jakarta? Banjir, saya dengar. Macet ya, makin hari kayaknya makin macet ya. Dan macetnya ini makin gak kenal waktu ya. Mau weekend, mau jam pergi kerja, jam pulang kerja. Nah dari abang-abang di sini, apakah sudah memiliki strategi pendekatan untuk mengatasi kemacetan yang tiada akhir ini? Silahkan. Ya, terima kasih. Menurut survei Pak, bukan survei pilkada ya, Jakarta itu kota tersetres nomor 9 Pak di dunia Pak. Ya, saya bedah lagi kenapa stres, macet nomor 1 bikin stres tadi, makanya kan langsung teriak tadi macet. 2 banjir, 2 affordability jadi isu, segala mahal di sini kan. Ketiga ruang sosial sedikit Pak, rata-rata ruang sosial kita itu indoor. Ya, padahal manusia itu butuh a slice of nature dalam hidupnya. Kalau di Papua, di mana kan kita hijau banyak Bang. Kota ini terlalu banyak betonnya, kira-kira begitulah. Itu bikin stres ya. Dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau kemacetan Pak, kemacetan itu terjadi kan ada pergerakan. Ya. Karena manusia ingin mencari nafkah, manusia ingin sejahtera, dia harus keluar dari rumahnya. Jadi cara ngatasin kemacetan dalam pandangan kami ada 2 ideologi. Kalau bisa hidup produktif bergerak, maka difasilitasi dengan memeluaskan transportasi publik. MRT dibanyakin, LRT dibanyakin, namanya bis Transjakarta jangan sampai berbatasan, di 5 tahun mendatang kita sampai ke kota Bogor, dilanjutkan ke kota Tangerang, sampai ke Bekasi, karena 2-3 juta yang tinggal di Jakarta itu tidak tinggal di Jakarta malam hari, dia ke sini kerja, tapi rumahnya bukan di sini. Tapi kan sebagai gubernur nanti golongan itu harus difasilitasi juga, maka diperluaslah bis dan lain-lainnya itu ke Bodetabek. Karena Undang-Undang DKJ Daerah Khusus Jakarta mensyaratkan intinya Jakarta harus jadi bapak asuh dari aglomerasi. Maka APBD Jakarta nanti tidak hanya untuk wilayah politik Jakarta, tapi APBD Jakarta bisa membelanjakan sesuatu di aglomerasinya. Kemudian di Jakarta ada 13 sungai Bapak Ibu, ya. Kita akan kaji apakah bisa kayak di Bangkok sungai jadi alat transportasi, waterway ya. Untuk jarak dekat, sehingga ada pilihan mau bergerak lewat aspal atau bergerak di kolong underground atau lewat air kan. Nah kan ada 13 sungai ya, kira-kira begitu. Kemudian, nah ini, itu ideologi yang pertama, jika harus bergerak untuk hidup sejahtera produktif, maka memperluas transportasi publik. Tapi jika bisa hidup produktif tanpa harus bergerak, itu yang akan kami dorong. Contoh, kan waktu COVID kita ada work from home, ada industri-industri yang bisa dipergilirkan work from home-nya. Senin industri jasa konstruksi kerjanya di rumah, Selasa industri media kerjanya di rumah, Rabu industri hukum dan seterusnya kan. Berarti ada sekian persen tidak harus bergerak ke kantor,
karena bisa tetap produktif di rumah. Itu yang namanya mempergilirkan work from home, reducing mobility. Yang kedua, kenapa Jakarta macet? Karena semua perkantorannya mayoritas di Jakarta Pusat. Maka solusi Ridho dalam 5 tahun memperbanyak pusat bisnis tidak di Jakarta Pusat. Pusat bisnisnya ala-ala Sudirman CBD kita bikinnya di Ancol untuk Jakarta Utara, di PIK juga di Jakarta Utara, Kelapa Gading, kemudian ke Barat, sehingga orang yang di Barat ada pilihan melamar kerjanya di CBD Barat. Orang yang tinggal di Selatan ada pilihan melamar kerjanya ke Simatupang, CBD-nya Selatan. Maka pergerakannya berkurang kan? Nah kalau pergerakan berkurang otomatis kemacetan juga berkurang. Jadi solusi pasangan Ridho itu memfasilitasi pergerakan mobilitas dan memberikan pilihan hidup untuk mengurangi pergerakan. Dua kombinasi itu harusnya bisa mengurangi kemacetan. Pak Prabowo pernah bilang, Kang, tolong nanti ke Jakarta kita bereskan social housing. Ya. Masalah anak Bapak, Pak, itu nggak bisa tinggal di Jakarta Pusat. Ya. Golongan-golongan anak cucu Bapak nanti tinggalnya di pinggiran-pinggiran. Karena di Jakarta Pusat lahan sudah habis, padahal masih ada, namanya pasar. Makanya saya komit 5 tahun, ada 140 pasar di Jakarta, itu cuma selantai Pak, 2 lantai. Padahal di atasnya itu bisa dibangun hunian murah, bawahnya tetap pasar seperti Mall Taman Anggrek gitu ya, atasnya ada hunian. Itu dikalikan 100 lokasi Bu, itu anak cucu ibu bisa tinggal di tengah kota. Ya. Anak gelodok bisa tinggal di gelodok lagi dengan konsep mixed use tadi kira-kira begitu. Nah itulah kira-kira konsep mengatasi kemacetan dengan 2 ideologi, meluaskan transportasi publik dan mengurangi pergerakan. Kalau banjir, nah beda penyakit, beda obatnya. Kalau banjirnya dari Bogor, kita bikin bendungan. Waktu saya Gubernur Jawa Barat, saya bantu Pak Jokowi bikin 2 bendungan. Bendungan Srimahi, Ciawi, menahan 20%-an air dari selatan sebelum gelontor ke Jakarta. Nah nanti dalam 5 tahun kita bikin lagi bendungan-bendungan kecil, parkir-parkir air oleh anggaran APBD Jakarta, tapi tanahnya di Bogor Bu, ya dengan aglomerasi. Kalau banjirnya di tengah karena hujan, mayoritas karena gorong-gorong, saya lihat mayoritas sumber resapan kurang, nanti akan tambahi biopori, berjuta-juta biopori, bisa dilakukan di rumah, lansia juga bisa, lebarnya sejengkal, dalamnya semeter, diisi bekas makanan supaya air mengalir di bawah rumah, di bawah pekarangan. Jadi air tidak semua ke sungai 100%, tapi sekian persennya ke bawah rumah. Karena cadangan air Jakarta itu habis Bu, makanya Jakarta sinking. Nah, karena sinking maka banjir utara datang karena air laut naik, Jakarta turun. Hukum air laut mengatakan ya air pasti datang ke dataran rendah. Itulah kenapa Pak Prabowo akan bikin giant seawall, bendungan, tapi bukan berbentuk bendungan saja, berbentuk kawasan. Ada perumahan, ada perkantoran dan sebagainya. Jadi nanti bendungannya sebagian dibiayai oleh properti, bukan oleh APBN saja kan. Nah, gimana cara mereklamasinya? Jakarta punya tempat sampah raksasa 16 lantai di Bantar Gebang. Itu setengahnya kita bisa sulap oleh teknologi jadi batako, jadi benda padat. Nah nanti dijual si bekas sampahnya buat menguruk giant seawall dan seterusnya. Singapura itu Pak, Marina Bay Sands Pak, 40%-nya pasir laut di atasnya, bawahnya itu sampah padat oleh teknologi. Nah inilah pasangan Ridho ingin menghadirkan solusi-solusi yang relevan, agar masalah banjir, masalah kemacetan, juga polusi bisa diselesaikan. Kalau polusi, langkah pendek saya adalah nanam pohon. Jakarta gersang Pak, ya, yang adem cuma Jakarta Selatan, maaf ya. Saya udah keliling-keliling panas gersang, kurang pohon. Lah, pohon itu makanannya polusi, CO2. Jadi kalau nggak ada pohon, itu asap knalpot dia ke udara. Kalau ada pohon, asap knalpot dimakan daun dulu, dijadikan oksigen kan. Dikalikan jutaan pohon, insya Allah dalam 3 tahun Jakarta suhunya bisa turun maksimal 2 derajat, polusinya juga bisa turun. Dikombinasi dengan kebijakan mengkonversi mobil bensin ke mobil listrik, ojol yang bensin disubsidi jadi mesin bensin menjadi listrik, dikombinasi melobi PLT listrik tenaga batubara di Banten supaya di switch ke energi terbarukan karena asapnya ke sini, dikombinasi kayak di Tiongkok Pak, ada truk nyemburin mobil embun pagi hari sore hari, harusnya
kombinasi itu ngurangin macet tadi sudah, ngurangin polusi sudah, dan ngurangin banjir. Saya kira itu teknokratis gagasan masalah klasik Jakarta. Oke, saya cuma nanya satu padahal macet dijawabnya langsung 3, luar Biar biasa sekalian. ya. Langsung dibabat semua. Bang Kun mungkin punya pandangan yang berbeda. Boleh, macet dulu ya, kita mulai dari macet dan banjir ya. Yes. Baik, untuk mengatasi kemacetan, ya kita tentunya ingin membuat partisipasi warga Jakarta untuk mengedepankan penggunaan transportasi publik. Ya. Untuk itu kita akan perbaiki, ya, mulai dari armada yang senyaman mungkin, ya, dan sebaik mungkin untuk semua kalangan warga. Ya. Jadi kalau saya tanya ya ke kalangan difabilitas atau lansia, itu kan busway ada di sebelah kanan ya, harus menaiki jembatan ya, itu kan membutuhkan effort yang sangat besar. Untuk itu harus kita perhatikan mereka. Ya. Penggunaan lift ini menjadi suatu sarana yang bisa mengatasi. Tetapi memang ada beberapa hal lain yang kita juga ingin mendukung mereka untuk bisa secara nyaman, aman, untuk bisa menaiki kendaraan umum dengan sebaik-baiknya. Kemudian dengan adab ya, jadi dengan budaya antri ya kita menyampaikan, kemudian dengan ayo kita persilahkan para lansia, kemudian para disabilitas untuk mendapatkan atau ibu hamil untuk mendapatkan tempat duduk dan lain-lain sehingga dia bisa nyaman untuk bisa menaiki transportasi umum. Yang kedua, kita ingin membangun semua penjadwalan dengan teknologi AI. Jadi kalau kita mengacu ke perkembangan transportasi di luar negeri itu sudah tepat waktu ya. Setiap perjalanan itu sudah dihitung sehingga dengan ketepatan waktu ini membuat orang juga jadi nyaman untuk bisa menaiki transportasi umum. Kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah mengenai harga. Kita ingin gratiskan transportasi. Gubernur sebelumnya sudah menyampaikan bahwa transportasi Transjakarta bisa gratis ya. Tentunya kita akan lihat selama 2 tahun, lihat bagaimana komposisi orang-orang yang menaiki transportasi publik ini, kita akan gratiskan di dalam 2 tahun kerja kita. Ya, transportasi gratis sehingga nanti para Gen Z, millennials dan lain-lain sudah tidak berpikir lagi penggunaan Transjakarta ini bisa semurah mungkin. Untuk itu kita ingin semua warga Jakarta ya memiliki pemikiran bahwa transportasi publik ini memberikan kontribusi banyak untuk ya kalangan warga, dan ini juga bisa berefek kepada polusi udara ya. Nah, kemudian yang berikutnya permasalahan rush hour ya. Di rush hour ya, di waktu-waktu orang berpergian ke kantor atau pulang itu seringkali kurang armada ya. Kita akan perhatikan, kita akan bangun sistem AI tadi untuk menentukan kapan kita perlu menambah armada itu. Kemudian yang berikutnya ini jangkauan. Jadi masih banyak yang mengeluh jangkauan daripada transportasi publik belum sampai ya ke tempat-tempat terutama di pinggiran Jakarta. Maka dari itu kita akan tambah jangkauan tersebut yang nanti diinterkoneksi dengan tempat kerja mereka. Kemudian yang berikutnya ada orang yang punya motor atau mobil ya. Dia ingin menggunakan transportasi umum ya. Tetapi karena mereka melihat bahwa dari tempat rumahnya sampai ke titik dia bisa menggapai transportasi umum itu jauh, maka dia butuh kendaraan, dia bisa pakai motornya. Nah, untuk itu kita akan buat yang namanya park and ride. Kita kembangkan itu sehingga para warga ya bisa menitipkan mobilnya atau motornya di lahan yang kita buat besar ya untuk bisa dia menggunakan transportasi publik ke tempat tujuannya yang jauh dari tempat rumahnya ya. Jadi hal-hal seperti itu kita sudah memikirkan ya bagaimana tadi kemacetan itu bisa dihindari. Nah,
kemudian hal yang mengkomplement hal ini, ya kita melihat bagaimana struktur lalu lintas di berbagai negara, ya khususnya di Belanda, mereka sangat sedikit lampu merah, ya, tetapi kok dia bisa nggak macet ya. Nah, dia membangun suatu sistem yang cukup bagus, ya, khususnya di persimpangan-persimpangan, ya, dan dia bangun banyak putaran namanya roundabout, ya, sehingga dari situ terjadi aliran seperti air, ya. Nah, kita ingin mencoba mengadopsi, tetapi tentunya itu kita akan memikirkan di tempat-tempat yang sudah sangat crowded kemacetannya, persimpangan-persimpangan, tentunya kita juga akan lihat estetikanya, lebar jalannya dan lain-lain. Tetapi hal ini sangat luar biasa untuk bisa menghindari kemacetan, ya. Kemudian mengenai tadi internet gratis untuk setiap warga, ya otomatis ini juga akan menghindari kemacetan. Kita mengharapkan kemacetan bisa dikurangi 20%, ya. Dengan tadi dia bisa berusaha di rumah atau di RPTRA atau di fasilitas umum yang dekat rumahnya, ya. Kemudian kalau misalnya kita membangun Rusunawa, semua fasilitas yang ada mulai dari pasar, dokter, sekolah itu bisa di sana. Nah, ini juga membuat mobilitas menjadi lebih terkendali, ya, sehingga ini juga bisa mengurangi lalu lintas yang ada. Banjir. Kebijakan gubernur sebelumnya yang bagus kita akan lanjutkan, mulai dari normalisasi, ya, bagaimana daerah aliran sungai bisa direvitalisasi, pembetonan, kemudian bagaimana pengerukan sampah. Kita juga akan perkuat pasukan oranye untuk sampah-sampah yang ada, ya. Kalau di luar negeri misalnya contoh di Thailand, ya, saya menemukan satu kota, dia sedikit tong sampahnya, sedikit tong sampahnya, tapi sampahnya tidak ada. Ya, mungkin agak berbeda dengan di sini, banyak tong sampahnya, tetapi sampahnya kenapa banyak? Ya, untuk itu memang salah satunya tadi dengan adab dan memperkuat pasukan oranye agar tadi sampah-sampah itu tidak menimbulkan banjir. Kemudian ada konsep lagi yang cukup baik, itu adalah kolam pipi monyet. Ya, ini kita terinspirasi dari juga di Thailand. Ya, ini memang tidak menghilangkan banjir, tapi paling tidak ada 3 hal yang menjadi manfaat, yaitu kolam pipi monyet, air hujan itu sayang kalau tidak digunakan, dimanfaatkan. Untuk itu air hujan ini bisa memperbanyak kolam-kolam pipi monyet ini. Nanti ini semacam refilling, ya, refilling air tanah pelan-pelan, storage tadi bisa mengisi air tanah yang sudah saat ini sudah mulai melemah. Nah, kemudian pada saat kemarau air ini bisa dimanfaatkan, ya. Air kolam ini juga bisa dimanfaatkan untuk taman kota, ya, atau hutan kota, ya, sehingga lebih naturalis, kita lebih pro kepada lingkungan dengan kolam pipi monyet ini. Kemudian ya tadi tentunya bila ada air yang begitu besar, maka kita bisa menghambat pergerakan air ini dengan kolam pipi monyet. Dan kemudian di kanal-kanal yang ada, pompa, waduk, ya, dan kanal-kanal yang ada, kita juga menerapkan AI. Jadi dia bisa mempelajari level air, ya, sehingga dia bisa tahu seberapa besar nanti pintu air itu bisa dibuka. Dan yang terakhir, ini kan seringkali di beberapa waktu itu ada curah hujan yang sangat tinggi, bukan di Jakarta tetapi di kota-kota penyangga, misalnya di Bogor. Ya. Kita bekerja sama dengan berbagai komponen, ya, khususnya para teknokrat yang mempelajari ini. Ya. Jadi sekarang ada teknologi, ya, TMC, teknologi modifikasi cuaca, yang bisa memecah awan atau bisa memindahkan awan. Cukup dengan teknologi gelombang yang menciptakan resonansi elektromagnetik yang bisa memecah ikatan molekul air di awan. Ya. Tentunya hal ini kita hanya pada waktu-waktu tertentu yang bisa membuat tadi kalau awan begitu misalnya dari radar cuaca ataupun satelit mengatakan bahwa intensitas awan sangat tebal yang bisa membuat Jakarta banjir. Nah, ini kita akan coba lakukan. Tentunya ada berbagai hal yang kita harus pertimbangkan, kondisi angin, suhu,
tekanan udara dan lain-lain. Dan juga nanti tentunya harus izin terkait dengan lingkungan hidup. Mungkin demikian dari kami, terima kasih. Oke baik, tepuk tangannya dong Bang Kun, terima kasih. Jadi kan tadi sudah dibahas ya 2 masalah klasik Jakarta, yaitu banjir dan macet. Ini karena waktu kita yang sangat terbatas, sebenarnya ini satu pertanyaan saja, mohon agak singkat supaya kita juga bisa punya closing statement abang-abang di sini. Tentunya budaya naik transportasi umum ya, supaya tidak macet tadi. Kemudian budaya untuk tidak buang sampah di kali supaya tidak banjir tadi. Nah ini kan butuh kualitas SDM yang baik, butuh kesadaran berpikir masyarakatnya. Apa upaya, apa strateginya untuk menciptakan SDM berkualitas, berdaya saing dan tentunya juga punya kesadaran untuk sama-sama nih kita jaga yuk kota Jakartanya. Oke. Silakan, Mbak Emil. Ya, terima kasih. Saya selalu punya slogan ya, our city is our responsibility. Jadi tidak semua urusan harus tugas pemerintah, Pak. Dalam membangun peradaban kita ada namanya teori pentahelix, ya. Bahwa rumusnya itu A, B, C, G, M. A-nya akademisi, B-nya bisnis, C-nya komunitas, G-nya government, M-nya media. Jadi kalau semua urusan ke pemerintah, kita hanya 20% of power, hanya 20% kekuatan. Tapi kalau 5-5 ini kompak oleh semangat kepemimpinannya, maka Jakarta bisa kita bereskan. Saya ambil contoh ya, kenapa ada sekolah swasta? Karena negara nggak sanggup Pak bikin sekolah negeri semuanya. Kenapa ada rumah sakit swasta? Karena negara juga tidak sanggup membangun rumah sakit negeri, rumah sakit daerah semuanya. Maka nggak usah selalu dikit-dikit pemerintah. Nah, terkait masalah tadi persampahan juga sama, nggak bisa gaya hidup kita tidak dirubah. Ya. Isu terbesar di dunia saat ini Pak namanya global warming, climate. Maka salah satu inovasi pasangan kami itu akan membuat APBD Jakarta pertama di Asia melakukan konsep namanya climate budget. Ya. Semua rupiah yang di-spend itu bisa di-tracking oleh apps, oleh AI, bahwa mereka anggaran itu bisa mengurangi karbon. Ya. Jadi jangan uang habis, APBN habis, tapi sebenarnya kita jalan di tempat, tidak menyelesaikan permasalahan lingkungan. Ya. Yang kedua, kita lahirkan ekonomi-ekonomi baru, ya, yang namanya carbon trading. Ya. Nah carbon trading ini Pak di dunia kebanyakan tuh lahannya besar-besar. Jadi kami punya inovasi, agar rakyat Jakarta mau menghijaukan halamannya, nanti si pekarangannya diregister Pak ke apps carbon tradingnya. Receh-receh nggak ada masalah kan, tapi receh-receh dikalikan seluruh Jakarta, itu berapa nilai ekonominya. Itu cara kami nanti menghasilkan APBD tambahan gitu ya, dengan ekonomi-ekonomi baru. Nah dalam persampahan juga sama ya. Kita gunakan yang namanya digital. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Kun. Sudah saatnya yang namanya AI, blockchain itu digunakan untuk pemerintahan. Sekarang itu AI, blockchain dan teknologi-teknologi itu masih di dunia bisnis Pak, ya di private sector. Nah saatnya digunakan di sektor pelayanan publik lebih akurat. Di Tokyo itu udah pakai AI Pak, jadi kalau banjir Pak, itu dia bisa memprediksi daerah kecamatan mana, kelurahan mana oleh prediksi BMKG yang akan kena banjir. Sehingga preemptifnya dilakukan oleh warning yang sangat ilmiah ini. Nah itu pasti akan juga digunakan. Nah persampahan, edukasi, makanya kita ada program berjuta biopori Pak. Biopori itu sebenarnya sama juga dengan tadi yang disampaikan. Kalau ada jutaan Pak, bayangkan air yang tadinya 100% ke gorong-gorong, dia masuk ke bawah rumah oleh titik-titik yang namanya biopori. Itu pernah saya lakukan waktu wali kota. Ya. Di dalamnya ada sampah organik supaya air ngalirnya lebih cepat Pak. Dan ngurangin sampah itu poinnya. Kalau jutaan warga Jakarta ini melakukan, sampahnya berkurang, cadangan air yang habis akuafernya itu bisa muncul lagi oleh jutaan akupuntur-akupuntur yang kita tusuk di halaman-halaman rumah. Siapa yang bisa melakukan itu? Pemimpinnya. Pemimpinnya harus kampanye, pemimpinnya harus turun, pemimpinnya harus mengedukasi. Nah kita punya konsep zero waste. Zero waste itu kalau bisa sampah habis di rumah sendiri. Bagi siapa yang nanti bisa memilah, ada poin.
Ya, kemudian poinnya nanti jadi beras, poinnya jadi sesuatu kan. Nah, sistem pengolahan sampahnya juga dengan sirkular ekonomi. Jadi nanti pemulung ngambil sampah dari rumah yang sudah dipilah, pemulungnya dapat poin juga, karena semua berbasis digital kan. Nanti kita bikin industri pengolah sampah plastik menjadi plastik lagi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi poin saya sebenarnya, apapun yang tadi ditanyakan, kuncinya hanya dua. Pemimpinnya harus paham dan warganya harus taat. Kombinasi pemimpin yang paham dan warga yang taat, itulah mimpi Jakarta di masa depan. Apapun masalahnya, saya kira itu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Terima kasih Bang Emil. Bang Kun, ingin menambahkan? Baik, jadi bagaimana untuk bisa meningkatkan budaya tadi ya, budaya untuk penggunaan transportasi. Jadi kita ada tim pembina adab tadi yang selalu mendampingi warga ya. Khususnya tadi kita juga mendorong untuk mereka menggunakan transportasi umum. Kemudian yang kedua ini adalah bagaimana hal-hal yang terkait budaya yang positif tadi, termasuk tadi sampah, membuang sampah yang baik ya. Ini kita inginkan agar bisa masuk di kurikulum sekolah ya. Dari sejak kecil ya, para guru di sekolah sudah mengajarkan mengenai budi pekerti, moral ya, dan juga adab ini kepada anak-anak kita, di mana nanti mereka sudah menjadi perilakunya gitu ya, perilakunya budaya antri ya, buang sampah pada tempatnya dan lain-lain ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah kita akan memberikan di dalam super apps dan super portal tadi itu ada aplikasi untuk jalan ya. Tadi disebutkan tadi ada jalan, ada mengenai banjir ya. Kalau jalan kita akan secara proaktif menyampaikan kepada warga, ini loh jalan-jalan yang harus dihindari. Semacam Google Map tapi kita akan sempurnakan lagi. Ya, dikhususkan secara real time mereka bisa mengetahui, jadi sebelum berangkat mereka sudah tahu ya, sehingga ini bisa menjadi nilai tambah bagi warga Jakarta. Berikutnya begitu juga dengan banjir ya. Banjir itu yang paling penting itu adalah mitigasinya ya. Bagaimana menghindari resiko-resiko yang paling buruk untuk para warga. Di apps nanti akan diberikan secara real time informasi ya. Kita akan bangun IoT ya, karena ini kan kita membangun smart city ya. IoT ini ya bertujuan untuk menghitung tingkat resiko ya, level air dan lain-lain. Jadi begitu dia sudah dalam level yang perlu untuk evakuasi dan lain-lain, itu secara proaktif disampaikan ke warga melalui handphone dan lain-lain. Ada notifikasi, jadi dia tahu, oh saya harus keluar rumah pada jam sekian dan lain-lain. Dia harus tahu kemana dia dievakuasi dan lain-lain. Jadi ini suatu hal ya yang kita inginkan. Kita ingin jadikan smart city menjadi the safe city. Jadi safe city adalah Jakartaku aman. Kita ingin bangun itu. Karena bagi kami keamanan ini adalah nomor satu. Tidak bisa kita memiliki ekonomi yang kuat kalau kita tidak aman. Ya. Nah untuk itu para warga Jakarta kita menginginkan sosialisasi terhadap semua ini. Karena biar bagaimanapun tingkat kesadaran, tingkat awareness kita harus lakukan sosialisasi. Untuk itu kita lakukan dengan cara perbanyak tim pembina ekonomi, pembina adab dan lain-lain, dan juga bagaimana sosial media dan lain-lain untuk membantu membuat konten-konten ya. Bahkan juga para warga diharapkan bisa membangun konten-konten yang positif untuk bisa menyampaikan. Kita punya program namanya Getok Tular Adab ya. Jadi ini dilakukan secara berantai. Jadi kita bisa menyampaikan ke teman kita menyampaikan ke teman kita, sehingga nanti semuanya bisa memiliki tingkat kesadaran. Kita punya moto no one left behind ya. Tidak ada yang dilewatkan ya. Tidak boleh ada yang ketinggalan. Semua warga Jakarta adalah setara, inklusif.
Ekonomi inklusif, inovasi juga inklusif. Kita bangun Jakarta yang berkeadilan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan pas banget dengan waktunya. Karena waktunya juga sudah habis, saya minta satu kalimat saja, satu kalimat ya. Komitmen untuk Jakarta kalau terpilih nanti. Saya akan menyampaikan hal yang paling mendasar saja ya. Jakarta adalah Indonesia. Indonesia adalah Pancasila. Pancasila rohnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Maka pemimpin Jakarta harus pemimpin yang mendahulukan, mengutamakan nilai-nilai Pancasila, diterjemahkan ke dalam teknis, ke dalam kebijakan, ya, dan lain sebagainya. Ibu saya masih ada 85 tahun, menasihati saya 5 perkara. Kekuasaan itu niatnya harus ibadah, bukan lainnya. Kekuasaan itu hanya sementara, nggak boleh sombong. Kekuasaan itu harus bermanfaat, bukan pencitraan. Kekuasaan itu harus adil, semua golongan. Dan kekuasaan harus mendahulukan fakir miskin. 5 nasihat itu dengan semangat Pancasila, itulah komitmen batin saya, pribadi saya di 5 tahun mendatang. Kalau yang dicari pemimpin yang berpengalaman, luar negeri, dalam negeri, insya Allah saya bisa hadir dalam kebutuhan itu. Terima kasih. Siap. Bang Kun silakan singkat saja. Ya, singkatnya adalah komitmen kami terhadap transparansi dan partisipasi publik. Itu kita komit, kita clear di dalam pikiran kita akan mengedepankan itu. Karena tanpa itu tidak ada kepercayaan warga kepada pemerintah. Untuk itu kita akan pastikan, kita akan sosialisasikan ke semua aparat kita bahwa harus kedepankan ini. Kita buat indikator, kita kasih insentif bagi yang melakukannya dan kita akan berikan sanksi bagi yang tidak melakukannya. Itu adalah komitmen kami. Makasih. Baik. Saya juga izin tutup dengan pantun. Ikan hiu baca peta, ikan lele baca hikayat. Siapapun pemimpin Jakarta mesti siap kerja buat rakyat. Setuju ya semua ya? Terima kasih banyak. Ridwan Kamil, Kunwardana, terima kasih banyak. Saya terima lupa kasih. saya ada pantun lagi, boleh? Boleh. Pantun aja ini Pak, karena Gubernur Jakarta jago pantun. Berakhir pekan nonton Roma Irama. Cakep. Di jalan ditagih utang Evi Sukaisi. Cakep. Cukup sekian waktu kita bersama. Izin pulang dan terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Ridwan Kamil, Kunwardana, terima kasih banyak abang-abang. Oke, ya terima kasih Skolastika untuk luar biasa sekali memimpin dari talk show kita pada sore hari ini, The Greater Future of Jakarta. Dan Bang Ridwan Kamil, Bang Emil terima kasih banyak. Dan Bang Kunwardana, terima kasih telah hadir dan tentunya mengisi talk show kita pada hari ini. Dan kami undang dengan hormat Bapak Jimmy Untoro untuk bisa memberikan cindera mata untuk Bang Emil dan juga Bang Kun hari ini, Bang Kunwardana. Wah. Silakan diterima, berfoto bersama, berikan senyuman terbaik. Iya. Ya, selanjutnya dari Bapak Jimmy Untoro kepada Bang Kunwardana. Untuk moderatornya. Boleh tepuk tangan. Terima kasih untuk Skolastika Sylvia. Foto bersama dulu Pak Jimmy. Silakan. Silakan Pak Jimmy foto bersama dulu. Bersama. Agustin mau ikut juga. Kita mepet sebelah sini. Oke, terima kasih. Pak Jimmy terima kasih Terima banyak. kasih. Bang Emil. Bang Emil terima kasih. Berkah barokah. Terima kasih. Sebagai penutup buat Bang Emil dan juga buat Bang Kun ya. Doyan ngemil makannya buru-buru. Bang Emil untuk Jakarta Baru semakin maju. Belajar tekun bikin bahagia. Dharma Kun untuk Jakarta yang luar biasa. Cakep.
akibat hujan deras sejak siang tadi menyebabkan banjir di sebagian wilayah Jakarta. Setiap tahun jumlah penduduk di Jakarta bertambah. Lalu lintas macet sudah berpuluh-puluh tahun menjadi masalah yang dihadapi pengguna jalan di Jakarta. Masih banyaknya pemukiman kumuh dan masih tingginya angka kemiskinan. Tipikal kota besar Pak Muzani, isunya adalah pekerjaan, stres karena mobilitas yang tidak produktif, ya, rumah dan tempat kerja mungkin terlalu berjauhan, polusi. Persoalan kita selama ini adalah persoalan adab. Sistem yang tidak beradab akan membuat warganya tidak beradab. Seperti kata pepatah, ikan busuk dari kepala. Kalau kepalanya tidak beradab, rakyatnya akan diperlakukan tidak beradab. Jakarta bukan ibarat sebuah cerita baru. Maka ini bukanlah ganti buku, tetapi melainkan membuka bab baru untuk kita isi bersama.